Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alifardila dengan 08011282022522 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas akhir mata kuliah Himpunan dan Logika Samar dengan judul menentukan jumlah produksi roti berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan menggunakan Fazli Mamdani dan Sugeno. Studi kasus pabrik roti Sarinda Ambon. Pendahuluan. Roti merupakan sumber karbohidrat yang berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasi dengan ragi. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Roti dibuat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, tetapi roti sudah diproduksi untuk dipasarkan. Hal ini mengharuskan perusahaan yang profesional dapat memenangkan persaingan dalam pasar global, serta perusahaan dapat merencanakan atau menentukan jumlah produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan waktu dan jumlah yang sesuai. Selain itu, harus memperhatikan persediaan barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal diperoleh dari penjualan yang maksimal, di mana penjualan yang maksimal artinya dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Apabila jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan kurang dari permintaan, maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk menghindari permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan suatu cara yang dapat mengoptimalkan jumlah produksi, antara lain jumlah persediaan dan permintaan. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menentukan jumlah produksi adalah penerapan logika Fuzzy. Logika Fuzzy atau logika samar merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian atau kebenaran sebagian. Logika Fuzzy juga dianggap mampu untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dengan tepat tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Selain itu, logika Fuzzy tidak membutuhkan model matematis yang kompleks dan dianggap sangat fleksibel terhadap data yang ada. Dalam logika Fuzzy, ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani adalah metode pertama kali dibangun dan berhasil diterapkan dalam merancang bangun sistem kontrol menggunakan teori himpunan Fuzzy, dan yang pertama mengusulkan metode ini adalah Ibrahim Mamdani di tahun 1975. Metode Sugeno adalah metode yang menggambarkan suatu himpunan dengan if-then, dan metode ini paling baik untuk menggambarkan hubungan antara input dan output lokal dari sistem yang bersifat non-linear. Beberapa penelitian yang menggunakan logika Fuzzy dalam penerapannya yaitu penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dan Fuzzy Sugeno dalam penentuan harga jual sepeda motor. Putri dan Asturi 2020. Penerapan Fuzzy Inference System Sugeno untuk menentukan jumlah pembelian obat. Studi kasus Garuda Sentra Medica. Lina dan Sitio 2018. Penerapan Fuzzy Inference System tipe Mamdani untuk menentukan jumlah produksi roti berdasarkan data dan jumlah permintaan dan persediaan. Studi kasus pabrik Cinderella Brick House di Kota Ambon. Kahulata et al. 2020. Dua metode. Metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat program ini terdiri dari penentuan variabel, fazifikasi, inferensi, aplikasi aturan Fuzzy, dan defazifikasi. Penentuan variabel berkaitan dengan pengambilan data persediaan dan permintaan sebagai variabel input dan perkiraan jumlah produksi sebagai variabel output. Fazifikasi merupakan suatu proses pengubahan himpunan non-Fuzzy atau Fuzzy ke dalam himpunan Fuzzy. Masukan bukan Fuzzy atau Fuzzy dipetakan ke bentuk himpunan Fuzzy sesuai dengan variasi semesta pembicaraan masukan. Sistem inferensi Fuzzy adalah penarikan kesimpulan dari aturan atau kaidah Fuzzy yang didasarkan pada teori himpunan Fuzzy. Defazifikasi merupakan proses mengubah output Fuzzy menjadi nilai tegas atau fix sesuai dengan fungsi keanggotaan yang ditentukan.
Gambar 1 merupakan metode pembentukan program yang dimulai dari penentuan variabel, falsifikasi, inferensi, aplikasi aturan fuzzy, dan defalsifikasi. Adapun pembahasan dari tiap langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. 2.1 Penentuan variabel. Dalam program ini diperlukan dua variabel, yaitu variabel input dan output. Variabel input pada permasalahan kali ini adalah jumlah permintaan dan persediaan, sedangkan variabel output pada permasalahan ini adalah jumlah produksi. 2.2 Falsifikasi. Falsifikasi merupakan proses mengkonversi nilai tegas menjadi nilai input fuzzy, di mana nilai input tegas disubstitusi ke dalam fungsi pengkaburan yang dibentuk untuk membuat nilai input fuzzy. Berikut merupakan data permintaan, persediaan, dan produksi roti pabrik Sarinda Aman pada bulan Januari 2016. Data studi kasus dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai permintaan terendah dan tertingginya adalah 1030 bungkus dan 1589 bungkus. Pada variabel persediaan, memiliki jumlah persediaan paling sedikit 607 bungkus dan paling banyak adalah 894 bungkus. Pada variabel jumlah produksi, memiliki jumlah produksi paling sedikit 1996 bungkus dan paling banyak 2579 bungkus. Selanjutnya, pada tabel 2 dapat dilihat pengelompokan masing-masing variabel beserta rentang dan nilai linguistiknya. Tabel 2, semesta pembicaraan untuk setiap variabel fuzzy. Variabel permintaan dengan semesta 1030 sampai 1589 memiliki dua nilai linguistik, yaitu turun dan naik. Variabel persediaan dengan semesta 607 sampai 894 memiliki dua nilai linguistik, yaitu sedikit dan banyak. Variabel produksi dengan semesta 1996 sampai 2579 memiliki dua nilai linguistik, yaitu berkurang dan bertambah. Tabel 2 merupakan tabel domain yang didapatkan dari data pada tabel 1. Pada tabel 1, variabel permintaan berada di semesta 1030 sampai 1589, yang dimana nilai 1030 merupakan minimum dari variabel permintaan dan 1589 merupakan nilai maksimum dari variabel permintaan. Pada variabel persediaan berada di semesta 607 sampai 894, yang dimana nilai 607 merupakan minimum dari variabel persediaan dan 894 merupakan nilai maksimum dari variabel persediaan. Kemudian untuk variabel produksi berada di semesta 1996 sampai 2579, yang dimana nilai 1996 merupakan nilai dari variabel produksi dan 2579 merupakan nilai maksimum dari variabel produksi. Selanjutnya akan dibentuk fungsi keanggotaan dari variabel permintaan, persediaan, dan produksi dengan menggunakan persamaan satu sebagai berikut. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dari tabel 1 dan tabel 2 dapat membuat fungsi keanggotaan dari variabel permintaan, persediaan dengan menggunakan persamaan satu sebagai berikut. 1. Fungsi keanggotaan permintaan. Dari tabel 2, variabel permintaan terdiri dari dua hitungan fuzzy, yaitu turun dan naik. Berdasarkan data permintaan terkecil dan terbesar pada tabel 1, maka fungsi keanggotaan hitungan dapat ditunjukkan pada gambar 2. A. Turun. Dari gambar 2, nilai linguistik turun pada permintaan dapat bernilai 1 jika permintaan lebih kecil dari 1030, dan nilai linguistik turun pada permintaan dapat bernilai 0 jika permintaan lebih besar dari 1589. Lalu, nilai linguistik turun pada permintaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 1030 sampai 1589 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik A 1030,1 dan titik C 1589,0, di mana nilai X1 sama dengan 1030, X2 sama dengan 1589, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 0. Untuk variabel permintaan turun dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai Y sama dengan 1589 dikurang X per 559. Sehingga fungsi keanggotaan permintaan turun adalah mu turun X akan bernilai 0 jika X lebih dari 1589 akan bernilai 1589 dikurang X per 559 jika nilai X lebih dari sama dengan 1030 kurang dari sama dengan 1589 dan akan bernilai 1 jika nilai X kurang dari 1030. B. Naik. Dari gambar 2, nilai linguistik naik pada permintaan dapat bernilai 1
jika permintaan lebih besar dari 1589 dan nilai linguistik naik pada permintaan dapat bernilai 0 jika permintaan lebih kecil dari 1030. Lalu, nilai linguistik naik pada permintaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 1030 sampai 1589 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik B 1030,0 dan titik B 1589,1, di mana nilai X1 sama dengan 1030, X2 sama dengan 1589, Y1 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan 1. Untuk variabel permintaan turun dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai Y sama dengan X dikurang 1030 per 559. Sehingga fungsi keanggotaan permintaan naik adalah nilai naik X sama dengan 1 jika X lebih dari 1589, X min 1030 per 589 jika nilai X lebih dari 1030 kurang dari sama dengan 1589, dan akan bernilai 0 jika nilai X kurang dari 1030. 2. Fungsi keanggotaan persediaan. Dari tabel 2, variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Berdasarkan data persediaan terkecil dan terbesar pada tabel 1, maka fungsi keanggotaan himpunan dapat disediakan pada gambar 3. A. Sedikit. Dari gambar 3, nilai linguistik sedikit pada persediaan dapat bernilai 1 jika persediaan lebih kecil dari 607, dan nilai linguistik sedikit pada persediaan dapat bernilai 0 jika persediaan lebih besar dari 894. Lalu, nilai linguistik sedikit pada persediaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 7 sampai 894 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik A 607,1 dan titik C 894,0, di mana nilai X1 sama dengan 607, X2 sama dengan 894, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 0. Untuk variabel persediaan sedikit dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai Y sama dengan 894 dikurang X per 287. Sehingga fungsi keanggotaan persediaan sedikit adalah Y sedikit X akan bernilai 0 jika X lebih dari 894, 894 min X per 287 jika nilai X lebih dari sama dengan 607 kurang dari sama dengan 894, dan akan bernilai 1 jika nilai X kurang dari 607. B. Banyak. Dari gambar 3, nilai linguistik banyak pada persediaan dapat bernilai 1 jika persediaan lebih besar dari 894 dan nilai linguistik banyak pada persediaan dapat bernilai 0 jika persediaan lebih kecil dari 607. Lalu, nilai linguistik banyak pada persediaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 607 sampai 894 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik B 607,0 dan titik D 894,1, di mana nilai X1 sama dengan 607, X2 sama dengan 894, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1. Untuk variabel persediaan banyak dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai Y sama dengan X dikurang 607 per 287. Sehingga fungsi keanggotaan persediaan banyak adalah Y banyak X akan bernilai 1 jika X lebih dari 894, akan bernilai X dikurang 607 per 287 jika X lebih dari sama dengan 607 kurang dari sama dengan 894, dan akan bernilai 0 jika X kurang dari 607. 3. Fungsi keanggotaan produksi. Dari tabel 2, variabel produksi terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Berdasarkan data produksi terkecil dan terbesar pada tabel 1, maka fungsi keanggotaan himpunan dapat disediakan pada gambar 4. A. Berkurang. Dari gambar 4, nilai linguistik berkurang pada jumlah produksi dapat bernilai 1 jika produksi lebih kecil dari 1996, dan nilai linguistik berkurang pada jumlah produksi dapat bernilai 0 jika produksi lebih besar dari 2579. Lalu, nilai linguistik berkurang pada produksi dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 1996 sampai 2579 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik A 1996,1 dan titik C 2579,0, di mana nilai X1 sama dengan 1996, X2 sama dengan 2579, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Untuk variabel berkurang dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai
Y sama dengan 2579 dikurang X per 583. Sehingga fungsi keanggotaan produksi berkurang adalah Y berkurang X akan bernilai 0 jika X lebih dari 2579. 2579 dikurang X per 583 jika nilai X lebih dari sama dengan 1996 dan kurang dari sama dengan 2579 dan akan bernilai 1 jika X berkurang dari 1996. B. Bertambah. Dari gambar 4, nilai linguistik bertambah pada jumlah produksi dapat bernilai 1 jika produksi lebih besar dari 2579 dan nilai linguistik bertambah pada jumlah produksi dapat bernilai 0 jika produksi lebih kecil dari 1996. Lalu nilai linguistik bertambah pada produksi dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 1996 sampai 2579 dengan metode garis lurus. Diambil dua titik, yaitu titik B 1996,0 dan titik D 2579,1, di mana nilai X1 sama dengan 1996, X2 sama dengan 2579, Y1 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan 1. Untuk variabel produksi bertambah dengan menggunakan persamaan 1, maka akan didapatkan nilai Y sama dengan X dikurang 1996 per 583. Sehingga fungsi keanggotaan produksi bertambah adalah mu bertambah X akan bernilai 1 jika X lebih dari 2579 akan berupa persamaan X dikurang 1996 per 583 jika nilai X lebih dari sama dengan 1996 kurang dari 2579 dan akan bernilai 0 jika nilai X kurang dari 1996. 2.3. Pembentukan aturan-aturan fuzzy. Dengan mengkombinasikan himpunan-himpunan fuzzy tersebut, maka diperoleh 4 aturan fuzzy untuk metode Mamdani dan Sugeno yang sesuai basis pengetahuan sebagai berikut. R1, if permintaan naik and persediaan banyak dan jumlah produksi bertambah. R2, if permintaan naik and persediaan sedikit dan jumlah produksi bertambah. R3, if permintaan turun and persediaan banyak dan jumlah produksi berkurang. R4, if permintaan turun and persediaan sedikit dan jumlah produksi berkurang. 2.4 Komposisi aturan. Pada tahap aplikasi aturan fuzzy, aturan-aturan yang telah dimiliki dengan sebanyak 4 aturan akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel yang dimiliki. Karena operator yang digunakan pada urutan if dan adalah operator and, maka analisis logika fuzzy yang digunakan adalah fungsi implikasi min, di mana fungsi implikasi min mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen dalam himpunan fuzzy yang berhubungan. Alfa predikat disebut hasil dari fungsi implikasi dalam setiap aturan atau bisa ditulis alfa pada persamaan 8. Alfa I sama dengan min mu AI X, mu BIY, dengan alfa I merupakan nilai minimum derajat keanggotaan aturan PI, mu AI X merupakan derajat keanggotaan fuzzy A aturan PI, mu BIY merupakan derajat keanggotaan fuzzy B aturan PI. Pada metode Mamdani, setelah mencari keanggotaan terkecil pada setiap aturan, maka selanjutnya kesimpulan diperoleh dari nilai keanggotaan maksimum dari setiap konsekuen. Semua kesimpulan masing-masing aturan digabungkan dengan aplikasi fungsi implikasi sehingga didapat daerah solusi fuzzy dapat ditulis pada persamaan 9. Mu SPXI sama dengan max mu SPXI, mu KSXI, dengan mu KSXI merupakan nilai keanggotaan konsekuen fuzzy sampai aturan PI, nilai SRXI merupakan nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan PI. Proses defalsifikasi. Pada metode Mamdani, defalsifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode centroid, yakni dengan mengambil titik pusat daerah fuzzy untuk mendapatkan nilai kris. Rumusnya yakni Z0 sama dengan integral Z mu ZDZ per integral mu Z dz. Pada metode Sugeno, defalsifikasi dilakukan dengan perhitungan wedge of occurrence atau WA, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N AN ZN per sigma I sama dengan 1 sampai ke N AN, dengan AN adalah nilai predikat aturan ke N dan Zn adalah indeks nilai output atau konstanta ke N. Perhitungan manual. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan secara manual terhadap data pada tabel 1 baris ke-20 dengan jumlah permintaannya sebesar 1185 dengan jumlah persediaan 728 dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno.
Tahapannya antara lain falsifikasi, inferensi, komposisi fungsi aturan, dan falsifikasi. 3.1 Metode Mamdani. Falsifikasi. Pada tahap falsifikasi akan menghitung derajat keanggotaan dari data yang akan diuji berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk. Untuk variabel permintaan dapat dimisalkan nilainya dengan X, maka dapat dihitung derajat keanggotaannya berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dicari pada bab 2 sebagai berikut. A. Derajat keanggotaan permintaan adalah turun. Untuk derajat keanggotaan permintaan turun, mu permintaan turun X sama dengan 1589 dikurang X per 559. Mu permintaan turun 1185 sama dengan 1589 dikurang 1185 per 589 sama dengan 0,723. Naik. Mu permintaan naik X sama dengan X dikurang 1030 per 559. Sehingga diperoleh mu permintaan naik 1185 sama dengan 1185 dikurang 1030 per 559 sama dengan 0,277. Untuk variabel persediaan dimisalkan nilainya dengan Y, maka dapat dihitung derajat keanggotaannya berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dicari pada bab 2 sebagai berikut. Derajat keanggotaan persediaan. Derajat keanggotaan persediaan sedikit, yaitu mu persediaan sedikit Y sama dengan 894 dikurang Y per 287. Mu persediaan sedikit dari 728 sama dengan 894 dikurang 728 per 287 sama dengan 0,578. Untuk derajat keanggotaan persediaan banyak, mu persediaan banyak Y sama dengan Y dikurang 607 per 287. Mu persediaan banyak dari 728 sama dengan 728 dikurang 607 per 287 sama dengan 0,422. Inferensi. Pada tahap ini, prosesnya adalah mengambil nilai input yang sudah difalsifikasi, yaitu permintaan dan persediaan, lalu diaplikasikan terhadap rule-rule yang terdapat pada basis aturan. Diketahui bahwa aturan yang dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses perhitungannya akan menggunakan operasi min sesuai dengan persamaan 8. Akan dihitung nilai alfa predikat untuk setiap aturan, sehingga perhitungan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut. R1, if permintaan naik, N persediaan banyak, dan jumlah produksi bertambah. Alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan naik dari 1185, irisan mu persediaan banyak dari 728, sama dengan minimal dari 0,277 dan 0,422 sama dengan 0,277. R2, if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan jumlah produksi bertambah. Alfa predikat 2 sama dengan mu permintaan naik dari 1185, irisan mu persediaan sedikit dari 728, sama dengan minimal dari 0,277 dan 0,578, sama dengan 0,277. R3, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan jumlah produksi berkurang. Alfa predikat 3 sama dengan mu permintaan turun dari 1185, irisan mu persediaan banyak dari 728, sama dengan minimal dari 0,723 dan 0,422 sama dengan 0,422. R4, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan jumlah produksi berkurang. Alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan turun dari 1185, irisan mu persediaan sedikit dari 728 sama dengan minimal dari 0,723 dan 0,578 sama dengan 0,578. Komposisi fungsi aturan. Setelah proses inferensi terhadap semua aturan telah selesai, maka terdapat proses agregasi, yaitu menggabungkan semua output rule ke dalam satu fuzzy set. Input dari proses ini adalah hasil dari semua rule, lalu outputnya adalah fuzzy set. Metode agregasi yang digunakan adalah metode maksimum, yaitu output maksimal dari setiap rule pada setiap fungsi keanggotaan. Hasil dari rule memiliki fungsi keanggotaan sedikit dan banyak.
Mu produksi berkurang. Pertama, dicari nilai maksimum yang terkandung pada aturan fungsi keanggotaan produksi berkurang, yaitu antara 0,422 dan 0,578 dengan menggunakan persamaan 9, sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut. Maksimum dari 0,422 dan 0,578. Maka mu produksi berkurang sama dengan 0,578. Mu produksi bertambah. Kemudian akan dicari nilai maksimum pada aturan fungsi keanggotaan produksi bertambah dengan menggunakan persamaan 9 sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut. Maksimum dari 0,277 dan 0,277. Maka mu produksi bertambah sama dengan 0,277. Setelah didapatkan nilai maksimum dari masing-masing aturan fazi keanggotaan, fungsi keanggotaan, maka didapatkan gambar komposisinya seperti berikut. Gambar 5 merupakan daerah hasil komposisi fungsi aturan. Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa untuk menghitung fungsi keanggotaan dari hasil komposisi akan dilakukan pembagian daerah hasil menjadi dua bagian, yaitu A1, A2, dan A3. Selanjutnya akan dicari nilai A1 dan A2. Karena agregasinya menunjukkan nilai penurunan dan kesimpulan dari daerah hasil komposisi adalah berkurang, maka akan menggunakan fungsi keanggotaan berkurang untuk mencari nilai A1 dan A2 dengan cara sebagai berikut. Menentukan nilai A1, mu produksi berkurang X sama dengan 2579 dikurang A1 per 583. 0,578 sama dengan 2579 dikurang A1 per 583. 336,974 sama dengan 2579 dikurang A1, sehingga nilai A1 sama dengan 2242,026. Menentukan nilai A2, mu produksi berkurang X sama dengan 2579 dikurang A2 per 583. 0,277 sama dengan 2579 dikurang A2 per 583. 161,491 sama dengan 2579 dikurang A2, sehingga nilai A2-nya sama dengan 2417,509. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaannya adalah mu berkurang X sama dengan 0,578 jika nilai X kurang dari 2242,026. Mu berkurang X sama dengan 2579 dikurang X per 583 jika nilai X lebih dari sama dengan 2242,026 dan kurang dari sama dengan 2417,509. Mu berkurang X sama dengan 0,277 jika nilai X lebih dari 2417,509. Defalsifikasi. Pada proses penegasan atau defalsifikasi metode Mamdani menggunakan metode centroid atau composite moment. Pada metode centroid, solusi Crick diperoleh dengan cara mengambil titik pusat Z daerah fazi dengan menggunakan persamaan 3. Untuk menggunakan persamaan 10 akan dicari nilai momen dan luas terlebih dahulu. Menghitung momen. N1 sama dengan integral dari 0 sampai 2242,026 dari 0,578 Z dz sama dengan 1452.710,6889713. Untuk M2 sama dengan integral dari 2242,026 sampai 2417,509 dari 2529 dikurang Z per 583 Z dz sama dengan 174.004,36407. N3 yaitu integral dari 2417,509 sampai 2579 dari 0,277 dz sama dengan 111.754,43603. Menghitung nilai luas A. A1 sama dengan integral dari 0 sampai 2242,026 dari 0,578 dz sama dengan 1295,891028. A2 sama dengan integral dari 2242,026 sampai 2417,509 dari 2579 dikurang Z per 583 dz sama dengan 75,0189. A3 sama dengan integral dari 2417,509 dari 2579
Maaf, untuk A3 itu sama dengan integral dari 2417,509 sampai 2549 dari 0,277 dz sama dengan 44,73307. Sehingga setelah menentukan momen dan luasnya, maka cari nilai z-nya sama dengan z sama dengan momen bagi luas. Z sama dengan 1228,1758. Sehingga pada prediksi jumlah produksi roti dengan metode Magdani apabila permintaannya sebesar 1185 dengan jumlah persediaan 728 adalah 1228,1758 atau 1228 buah roti. 3.2 Metode Sugeno. Fazifikasi. Pada tahap fazifikasi akan menghitung derajat keanggotaan dari data yang akan diuji berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk. Untuk variabel permintaan dapat dimisalkan nilainya dengan X, maka dapat dihitung derajat keanggotaan berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dicari pada bab 2 sebagai berikut. Derajat keanggotaan permintaan. Derajat keanggotaan permintaan turun, mu permintaan turun dari 1185 sama dengan 0,723, mu permintaan naik dari 1185 sama dengan 0,277. Untuk variabel persediaan, dimisalkan nilainya dengan Y, maka dapat dihitung derajat keanggotaannya berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dicari pada bab 2 sebagai berikut. Derajat keanggotaan persediaan sedikit, mu persediaan sedikit dari 728 sama dengan 0,578, mu persediaan banyak dari 728 adalah 0,422. Inferensi. Inferensi. Pada tahap ini, prosesnya adalah mengambil nilai input yang sudah diklasifikasi, yaitu permintaan dan persediaan, lalu diaplikasikan terhadap rule yang terdapat pada basis aturan. Diketahui bahwa aturan yang dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses hitungannya akan menggunakan operasi ini sesuai dengan persamaan 8. Akan dihitung nilai alpha predikat untuk setiap aturan, sehingga perhitungan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut. R1, if permintaan naik, N persediaan banyak, dan jumlah produksi bertambah. Alpha predikat 1 sama dengan 0,277. Z dikurang 1956 per 583 sama dengan 0,277. Z sama dengan 0,277 dikali 583 ditambah 1996 sama dengan 2157,491. R2, if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan jumlah produksi bertambah. Alpha predikat 2 sama dengan 0,277. Z dikurang 1996 per 583 sama dengan 0,277. Z sama dengan 0,277 dikali 583 ditambah 1996 sama dengan 2197,491. K3, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan jumlah produksi berkurang. Alpha predikat 3 sama dengan mu permintaan turun. Alpha predikat 3 sama dengan 0,422. 2529 min Z per 583 sama dengan 0,422. Sehingga Z sama dengan 2332,974. R4, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan jumlah produksi berkurang. Alpha predikat 4 sama dengan 0,578. 2579 dikurang Z sama dengan per 583 sama dengan 0,578. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 2242,026. Defalsifikasi. Proses penegasan atau defalsifikasi metode Sugeno dilakukan dengan menggunakan metode average untuk mencari nilai Z dengan persamaan sudut jelas. Z sama dengan mu Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N Z I mu A Z I per sigma I sama dengan 1 sampai ke N mu A Z I. Sehingga diperoleh nilai Z-nya sama dengan 2236,587. Sehingga prediksi jumlah produksi roti dengan metode Sugeno apabila permintaannya sebesar 1185 dengan jumlah persediaan 728 adalah 2236,587 atau 2237 buah roti. 4. Pembahasan program. Program yang dibuat pada pembahasan kali ini menggunakan fitur Toolbox dan GUI pada MATLAB GUI. Merupakan singkatan Guide User Interface yang merupakan sebuah aplikasi display pada
MATLAB yang mengandung tugas, perintah, dan komponen untuk mempermudah user atau pengguna dalam menjalankan tugas. 4.1. Memulai MATLAB dan Toolbox Fuzzy pada MATLAB. Pada pembahasan kali ini, program yang digunakan yaitu aplikasi MATLAB yang menggunakan Toolbox Fuzzy. Dalam prosesnya, yang dimulai dengan mengetikkan kata fuzzy pada command window, kemudian di-enter. Gambar 6, tampilan awal MATLAB. Gambar 6 merupakan tampilan awal MATLAB yang kemudian ketik fuzzy, maka akan muncul Toolbox Fuzzy seperti pada gambar. Gambar 7, tampilan Toolbox Fuzzy. Gambar 7 merupakan tampilan awal Toolbox Fuzzy. Untuk memulainya dengan memilih metode terlebih dahulu. Secara default, metode yang ditampilkan adalah metode Mamdani. Namun, jika ingin menggunakan metode Sugeno, cukup menekan bagian File, lalu pilih New FS, dan akan muncul pilihan Mamdani dan Sugeno. Kemudian klik File, kemudian Export, kemudian to File, lalu berikan nama file sesuai keinginan. Berikutnya akan memulai program dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno. Mamdani, pembentukan variabel fuzzy. Untuk memulai dalam menentukan fungsi keanggotaan dengan melakukan klik 2 kali terhadap input, lalu mengatur variabel apa saja yang akan dilibatkan. Pada program kali ini ada 2 variabel input, yaitu permintaan dan persediaan. Dan untuk variabel outputnya ada 1, yaitu jumlah produksi. Gambar 8, variabel fuzzy Mamdani. Gambar 8 merupakan tampilan dalam memasukkan variabel-variabel yang digunakan. Lalu, pada masing-masing variabel bisa memasukkan grafik keanggotaannya dengan klik 2 kali pada setiap variabel. Pada bagian range dan display range adalah bagian yang menampilkan tentang data pada grafik keanggotaan. Lalu, pada bagian name digunakan untuk menentukan nama dari variabel. Selanjutnya, type adalah tipe grafiknya dan balance adalah parameter dari grafik tersebut dapat berupa titik puncak dan koordinat lainnya. Begitu juga untuk variabel input lainnya. Gambar 9, grafik variabel permintaan. Gambar 9 merupakan grafik keanggotaan permintaan yang dimana memiliki nilai range 1030 sampai 1589. Selanjutnya pada variabel output Mamdani digunakan juga hal yang sama dengan memasukkan nilai linguistik dan range. Gambar 10 yaitu grafik variabel jumlah produksi Mamdani. Gambar 10 merupakan grafik variabel jumlah produksi yang memiliki range 1996 sampai 2579. Selain itu juga, variabel output ini memiliki 2 nilai linguistik, yaitu berkurang dan bertambah. Rule pada Fuzzy Toolbox. Penginputan rule pada Fuzzy Toolbox dapat dilakukan dengan menekan ribbon, edit, selanjutnya pilih bagian rule. Setelah itu, pilih masing-masing nilai linguistik yang digunakan pada setiap variabel, kemudian klik Add Rule. Lakukan hal tersebut hingga rule yang telah ditentukan sudah ditambahkan semua pada program. Gambar 9. Penginputan rule Mamdani. Gambar 11, penginputan rule Mamdani. Gambar 11 merupakan hasil inputan dari rule yang digunakan dalam prediksi jumlah produksi dengan menggunakan metode Mamdani, yang dimana pada prediksi ini terdiri dari 4 rule. Proses defalsifikasi pada MATLAB. Dengan menggunakan Fuzzy Toolbox dapat langsung menentukan nilai dari masing-masing metode, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Dari data pada tabel 1, garis ke-20 dengan permintaan 1185 dan persediaan 728, diperoleh hasil jumlah produksi 2208. Hasil dari perhitungan metode manual metode Mamdani bahwa jumlah produksi adalah 1228. Untuk menentukan nilai dari defalsifikasi bisa mengaturnya dari menu view lalu pilih rules atau bisa tekan Ctrl+5 pada keyboard. Pada bagian input bisa diisi nilai dari input secara berurutan dengan dipisahkan oleh tanda semikolon. Gambar 12, jumlah produksi metode Mamdani. Gambar 12 merupakan hasil prediksi jumlah produksi dengan metode Mamdani, yang dimana data input yang digunakan yaitu permintaan 1185 dan persediaan 728. Berdasarkan metode Mamdani, hasil prediksi jumlah produksi yang didapatkan yakni 2240. Metode Sugeno, pembentukan variabel fuzzy. Dalam hal pembentukan variabel keanggotaan untuk metode Mamdani maupun metode Sugeno tidak jauh berbeda untuk inputnya, hanya berbeda pada outputnya. Untuk metode Sugeno menggunakan nilai konstanta, sedangkan pada metode Mamdani menggunakan derajat keanggotaan. Pada program kali ini ada 2 variabel input, yaitu permintaan dan persediaan, dan untuk variabel outputnya ada 1, yaitu jumlah produksi.
Gambar 13. Variabel Fuzzy Sugeno. Gambar 13 merupakan tampilan dalam memasukkan variabel-variabel yang digunakan. Lalu, pada masing-masing variabel bisa memasukkan grafik keanggotaannya dengan klik 2 kali pada setiap variabel. Pada bagian range dan display range adalah bagian untuk menampilkan tentang data pada grafik keanggotaan. Lalu, pada bagian name digunakan untuk menentukan nama dari variabel. Type adalah tipe grafiknya dan params adalah parameter dari grafik tersebut dapat berupa titik puncak dan koordinat lainnya, begitu juga untuk variabel input lainnya. Gambar 14, grafik variabel persediaan Sugeno. Gambar 14 merupakan grafik keanggotaan yang dimana memiliki nilai range 607 sampai 894. Selanjutnya, pada variabel output memberi digunakan juga hal yang sama dengan memasukkan nama, nilai linguistik, dan range. Gambar 15, grafik variabel jumlah produksi Sugeno. Gambar 15 merupakan grafik variabel jumlah produksi. Pada Mamdani, output berupa fungsi keanggotaan, sedangkan pada Sugeno, output menggunakan sebuah konstanta. Untuk variabel jumlah produksi yang merupakan nilai output memiliki dua nilai linguistik, yaitu berkurang dan bertambah. Rule pada Fuzzy Toolbox. Penginputan rule pada dasarnya antara metode Mamdani dan juga metode Sugeno tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pada metode Mamdani, hasil dari aturan Fuzzy menentukan suatu derajat keanggotaan, sedangkan pada metode Sugeno menampilkan hasil dari aturan yang bersifat konstanta. Penginputan rule pada Fuzzy Toolbox dapat dilakukan dengan melakukan ribbon edit. Selanjutnya, pilih bagian rule. Setelah itu, pilih masing-masing nilai linguistik yang digunakan pada setiap variabel, kemudian klik Add Rule. Lakukan hal tersebut hingga rule yang telah ditentukan telah ditambahkan semua pada program. Gambar 16, penginputan rule Sugeno. Gambar 16 merupakan hasil inputan dari rules yang digunakan dalam prediksi jumlah produksi dengan menggunakan metode Sugeno, yang dimana pada prediksi ini terdiri dari 4 rules. Proses defalsifikasi pada MATLAB. Dengan menggunakan Fuzzy Toolbox dapat langsung menentukan nilai dari metode Sugeno. Dari data pada tabel 1, baris ke-20 dengan permintaan 1185 dan persediaan 728, diperoleh hasil jumlah produksi 2208. Hasil dari perhitungan manual metode Sugeno bahwa jumlah produksi adalah 2237. Untuk menentukan nilai dari defalsifikasi bisa mengaturnya dari menu view lalu pilih rules atau bisa tekan Ctrl+5. Pada keyboard, pada bagian input bisa diisi nilai dari input secara berurutan dengan dipisahkan oleh tanda semikolon. Gambar 17, jumlah produksi metode Sugeno. Gambar 17 merupakan hasil jumlah produksi dengan metode Sugeno, yang dimana data input yang digunakan yaitu permintaan 1185 dan persediaan 728. Berdasarkan metode Sugeno, hasil produksi yang didapatkan yaitu 2160. 4.2 GUI. Pada program GUI ini akan dibuat program dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno. Langkah-langkah dalam membuat program GUI: pertama, buka aplikasi MATLAB, selanjutnya ketik GUID pada command window, dan klik enter lalu pilih create blank GUI. Maka akan muncul tampilan untuk mendesain tampilan program GUI. Selanjutnya, desain tampilan GUI sesuai dengan program yang akan dibuat, yaitu terdapat dua kotak input yang terdiri dari permintaan dan persediaan, dan satu tombol proses, dua kotak output yang berisikan output dari metode Mamdani dan Sugeno, satu tombol reset yaitu untuk membersihkan input ketika ingin memasukkan input yang baru, dan satu tombol keluar untuk keluar atau mengakhiri program. Gambar 18, ini merupakan tampilan dari GUI. Selanjutnya, agar push button di GUI berfungsi, akan diberikan sintaks pada setiap tombolnya. Pada seluruh kotak input akan diberikan sintaks dengan cara klik kanan pada kotak lalu pilih view, callback, dan pilih callback, lalu masukkan sintaksnya sesuai dengan input. Adapun sintaks yang digunakan pada setiap kotak input dapat dilihat masing-masing pada gambar 19 dan gambar 20. Gambar 19 merupakan sintaks variabel input permintaan dan gambar 20 merupakan sintaks variabel input persediaan. Setelah itu, akan dimasukkan sintaks untuk tombol proses dengan cara klik kanan pada tombol proses, lalu pilih view, callback, dan pilih callback. Lalu masukkan sintaksnya sesuai dengan metode yang akan digunakan, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Sintaks yang digunakan pada tombol proses dapat dilihat pada gambar 21. Gambar 21 merupakan sintaks tombol proses metode Mamdani dan Sugeno.
Kemudian pada tombol hapus, juga akan dimasukkan sintaks dengan cara klik kanan pada tombol hapus, lalu pilih view callback, dan pilih callback, kemudian masukkan sintaksnya seperti pada gambar 22. Gambar 22 ini merupakan sintaks tombol hapus. Pada tombol keluar juga akan dimasukkan sintaks dengan cara klik kanan pada tombol keluar, lalu pilih view callback dan pilih callback, kemudian masukkan sintaksnya seperti pada gambar 23. Gambar 23 merupakan sintaks tombol keluar. Setelah memasukkan sintaks, maka pembuatan program telah selesai, lalu klik Run untuk menyalakan program. Kemudian akan muncul tampilan dari program GUI yang telah didesain seperti pada gambar 24. Gambar 24 ini merupakan tampilan dari program GUI. Pada program GUI ini akan dilihat bagaimana output yang dihasilkan sesuai dengan input yang dimasukkan dengan cara memasukkan nilai pada kotak input. Selanjutnya klik proses, maka akan muncul hasilnya pada kotak output. Jika ingin memeriksa hasil dari nilai input yang lain, maka klik tombol hapus, maka data pada kotak input akan bersih, lalu masukkan lagi nilai dari setiap input yang akan diperiksa. Lalu tekan tombol keluar jika telah selesai menggunakan program. Hasil perhitungan pada program GUI dengan jumlah permintaan 1185 dan persediaan 728 dengan metode Mamdani dan Sugeno dapat dilihat pada gambar 24. Untuk metode Mamdani menghasilkan 2.240,65 dan untuk metode Sugeno menghasilkan 2.157,65. Perbandingan hasil perhitungan manual dengan perhitungan MATLAB pada metode Mamdani dan Sugeno. Hasil perhitungan pada metode Mamdani dan Sugeno yang dilakukan dengan cara manual, Logic Toolbox, dan GUI dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 merupakan perbandingan hasil perhitungan metode Mamdani dan Sugeno. Perhitungan manual untuk metode Mamdani diperoleh nilai 1228 dan untuk metode Sugeno 2237. Perhitungan MATLAB Logic Toolbox untuk metode Mamdani diperoleh nilai 2240 dan untuk metode Sugeno 2160. Perhitungan MATLAB GUI untuk metode Mamdani menghasilkan nilai 2.240,65 dan metode Sugeno 2.157,65. Dari tabel tersebut terdapat 3 kolom, yakni kolom perhitungan, kolom Mamdani, dan kolom Sugeno. Dan terdapat 4 baris, yaitu perhitungan manual, MATLAB Logic Toolbox, dan MATLAB GUI. Berdasarkan tabel 3, hasil yang didapatkan berdasarkan dengan jumlah permintaan 1185, dengan jumlah persediaan 728, dengan perhitungan manual diperoleh 1228 untuk metode Mamdani dan 2237 untuk metode Sugeno. Selanjutnya, pengujian metode Mamdani dengan menggunakan MATLAB Logic Toolbox memperoleh hasil sebesar 2240 untuk metode Mamdani dan 2000 untuk metode Sugeno. Untuk pengujian dan untuk metode dan 2160 untuk metode Sugeno. Untuk pengujian dengan MATLAB GUI menghasilkan nilai 2240,65 untuk metode Mamdani dan 2157,65 untuk metode Sugeno. Pada hasil perhitungan secara manual, MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI dengan metode Mamdani menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan metode Sugeno. Perhitungan menggunakan MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI hampir memiliki nilai yang relatif sama. 6. Pengujian data. Pada pengujian data akan dipastikan akurasi dari program yang telah dibuat dengan mengambil data uji yang didapatkan dari data permintaan, persediaan, dan produksi roti. Pada data tabel 1 diambil data sebaran, yaitu data baris ke-15 sampai 25 sebagai data testing yang dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 data uji. Berdasarkan data uji pada tabel 4 akan dilakukan pengujian dengan menggunakan MATLAB Logic Toolbox dan GUI dengan metode Mamdani dan Sugeno. Hasil yang didapatkan terlihat pada tabel 5. Setelah itu akan dihitung nilai error dan error persen berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan metode Mamdani dan Sugeno tersebut menggunakan persamaan 14 dan 15. Hasil perhitungan error dapat terlihat pada tabel 6. Error sama dengan nilai hasil dikurang nilai acuan. Error persen sama dengan error per nilai acuan dikali 100%. Error sama dengan mutlak dari nilai hasil dikurang nilai acuan. Error persen sama dengan error per nilai acuan dikali 100%. Nilai akurasi sama dengan 100% dikurang rata-rata error. Tabel 6, hasil perhitungan error. Dari tabel
6. Didapatkan perhitungan error dan error tersebut menggunakan fuzzy MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI. Pada MATLAB Logic Toolbox, metode Mamdani mendapatkan nilai error sebesar 2,903% sehingga akurasinya adalah 97,097%. Sedangkan pada MATLAB GUI menghasilkan nilai error persen sebesar 3,896% sehingga akurasinya adalah 96,104%. Selanjutnya pada MATLAB Logic Toolbox, metode Mamdani mendapatkan nilai error sebesar 2,893% sehingga akurasinya adalah 97,107%. Sedangkan pada MATLAB GUI menghasilkan nilai error persen sebesar 3,928% sehingga akurasinya adalah 96,072%. Dari hasil akurasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua metode sangat baik dalam menentukan jumlah produksi roti. Kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah produksi roti pabrik Farinda Ambon berdasarkan jumlah permintaan dan jumlah persediaan dengan metode Mamdani dan Sugeno. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual dan program masih relatif tinggi. Namun, dengan menggunakan MATLAB Logic Toolbox maupun MATLAB GUI, hasil dan akurasi yang diperoleh hampir sama dengan menunjukkan nilai yang baik. Dengan menggunakan metode Mamdani pada produksi roti, baik menggunakan MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI menunjukkan tingkat akurasi yang lebih besar dibandingkan metode Sugeno, sehingga dapat disimpulkan metode Mamdani lebih baik dalam penentuan jumlah produksi pabrik Farinda Ambon. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan program menggunakan MATLAB. Di sini untuk memulai MATLAB dan toolbox fuzzy pada MATLAB, kita harus mengetikkan fuzzy di command window, kemudian kita enter. Kemudian akan muncul tampilan awal toolbox fuzzy. Untuk memulainya dengan kita memilih metode terlebih dahulu. Secara default, metode yang ditampilkan adalah metode Mamdani. Namun jika kita ingin mengubahnya ke metode Sugeno, kita cukup menekan bagian file, kemudian new fish. Nah, di sini akan terdapat metode Sugeno. Jadi kita bisa memilih metode Sugeno. Sehingga untuk yang pertama kita akan menjalankan terlebih dahulu MATLAB ini menggunakan metode Mamdani. Karena pada metode Mamdani kita terdapat dua input, maka saatnya kita add variabel input di sini. Yang pertama, untuk variabel input 1 ini kita ubah menjadi permintaan. Yang kedua ini menjadi persediaan. Dan untuk variabel outputnya yaitu produksi. Kemudian pada masing-masing variabel bisa memasukkan grafik keanggotaannya dengan klik 2 kali pada setiap variabel tersebut. Jadi di sini kita akan klik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Selanjutnya untuk grafik yang ini kita remove karena kita hanya membutuhkan grafik naik dan grafik turun. Untuk grafik MF1 ini kita ubah menjadi turun. Kemudian kita memasukkan nilai pada variabelnya yaitu 1030, 1589, kemudian enter. Untuk variabel turun ini kita ubah di sini. Kemudian untuk variabel MS3 kita ubah menjadi naik. Ini tetap menjadi 1000. Nah, selanjutnya kita untuk ke variabel persediaan, langkah dan prosesnya itu sama seperti sebelumnya.
Di sini kita bisa mengubah menjadi 607 dan 894 dan enter. Ini kita ubah menjadi 89. Variabelnya kita ubah menjadi sedikit. Kemudian di sini kita ubah menjadi banyak. Dan ini untuk variabel produksi. Di sini nilai variabel produksinya yaitu antara rentang 1996 sama 2509. Langkahnya sama seperti penginputan variabel pada nilai input tadi, yaitu permintaan dan persediaan. Ini kita menjadi berkurang. Ini kita ubah menjadi bertambah. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan penginputan rule pada Fuzzy Toolbox dengan cara menekan ribbon edit, kemudian kita cari rules, kemudian kita memasukkan rules sesuai dengan yang terdapat pada basis aturan, yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Kemudian kita klik Add Rules. Kemudian, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Jika permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi berkurang. Terus, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Setelah melakukan penginputan variabel, di sini kita akan melakukan proses diverifikasi pada MATLAB dengan view, tools, atau CTRL+5 pada keyboard. Di sini kita akan memasukkan nilainya, yaitu 1185 dengan 728. Nah, maka dengan permintaan 1185 dan persediaan 728, maka produksinya itu diperoleh nilai 2240. Selanjutnya, kita akan melakukan dengan metode Sugeno. Di sini kita ubah Newfish menjadi Sugeno. Di sini kita akan menambahkan variabel input karena variabel inputnya ada dua, yaitu permintaan dan persediaan. Untuk langkah-langkahnya itu sama seperti pada metode Mamdani tadi. Di sini hanya berbeda pada variabel output atau produksi. Kemudian kita klik dua kali untuk variabel memasukkan nilai keanggotaannya.
Di sini langkahnya sama seperti pada metode Mandani tadi. Verifikasi dulu. Seperti ini. Coba mencoba turun. Coba menjadi naik. Kemudian untuk variabel persediaan, kita remove dia dulu. Di sini namanya itu 607 dan 894. Sini untuk NO1 kita ubah menjadi sedikit. Kemudian di sini menjadi banyak. Nah, yang terdapat perbedaan adalah pada variabel produksi. Di sini tidak ada grafik karena dia berupa konstanta. Jadi di sini kita remove ini, kemudian kita masukkan nilai range-nya, yaitu 1996 dan 2509. Untuk NF1 ini kita ubah menjadi berkurang. Kemudian di sini bertambah 2509. Kemudian kita klik edit, kemudian rules. Kita memasukkan rules sama seperti pada metode Mamdani tadi. Kita akan menginputkan rules if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi bertambah, kemudian add rules. If permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi bertambah, add rules. If permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi berkurang, add rules. If permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi berkurang, add rules. Kemudian sini kita klik view, kita klik rules untuk melakukan proses verifikasi pada metode Sugeno. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai untuk kita lakukan verifikasi itu 1185 dan 728, kemudian enter. Jadi untuk variabel metode Sugeno dengan permintaan 1185 dan persediaan 728, maka produksi yang diperoleh adalah 2160. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan lab dengan toolbox fuzzy untuk metode Mamdani dan Sugeno, selanjutnya kita akan menjalankan program GUI yang ada pada MATLAB. Langkah-langkahnya yang pertama, pada command window tadi kita mengetikkan git, kemudian kita klik enter, lalu pilih create bank GUI, maka akan muncul tampilan untuk mendesain tampilan pada program GUI. Selanjutnya, desain tampilan sesuai dengan program yang akan dibuat, yaitu terdapat dua kotak input, ini permintaan dan persediaan, dan untuk produksinya itu ada dua, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Ada terdapat di sini tombol proses, tombol hapus, dan tombol keluar. Selanjutnya di sini kita akan melihat sintaks dengan cara klik kanan pada tombolnya, kemudian view callback, pilih callback.
Nah, di sini terdapat sintaks dari MATLAB GUI kita. Selanjutnya di sini untuk variabel permintaan. Untuk variabel permintaan, sintaksnya adalah seperti berikut ini. Function edit via callback, di sini ada terdapat permintaan sama dengan str2 double. Kemudian untuk variabel persediaan, ini berada di edit 3. Selanjutnya, untuk variabel proses, itu terdapat pada push button 1. Di sini ada Mamdani dan Sugeno. Ini merupakan nama file dari program Toolbox kita tadi. Dan selanjutnya, di sini untuk push button 2, di sini merupakan tombol reset atau hapus, dan ini untuk tombol keluar atau close. Baiklah, selanjutnya kita akan merunning program GUI kita. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan dengan memasukkan nilai permintaan 1185 dan nilai persediaannya 728, kemudian kita klik proses. Nah, pada output keluar untuk produksi dengan metode Mamdani itu menghasilkan nilai 2240,65 dan untuk metode Sugeno itu menghasilkan nilai 2157,65. Selanjutnya kita juga dapat mengecek untuk nilai input yang lain. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan permintaan misalkan 1241 dan persediaannya 680. Kemudian kita klik proses. Dan di sini muncul untuk output produksi dengan metode Mamdani itu 2252,13 dan output produksi untuk metode Sugeno itu 2219,06. Baiklah, mungkin itulah penjelasan saya mengenai laporan dan MATLAB untuk tugas himpunan dan logika sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.